Oke para Stipaners, balik lagi di Stipan Channel. Kali ini dengan wajah pembawa acara yang baru. Salam kenal semua, perkenalan nama saya Jonathan Baskara Nugraha Putra. Di sini di sebelah kanan kiri saya sudah ada dua orang hebat. Ini adalah alumni Stipan. Angkatan berapa? Alumni angkatan berapa kalau boleh tahu? Saya angkatan pertama. Angkatan pertama, siap. Angkatan ke berapa? Angkatan terakhir. Oh, angkatan terakhir. Oh, iya, pertama dan terakhir. Memang tidak terpisahkan ya. Pertengahannya. Iya, saya pertengahan sih. Baik. Jadi pertama, tengah dan terakhir. Enggak, saya angkatan 26. Oh, angkatan 26. Nah, 26. Sama. Oke. 26. 26. Oke. Sebelumnya mau perkenalkan diri dulu nih. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu alumni ini siapa gitu loh. Mungkin dari Udah kok, sebelah udah, sini udah dulu. pada tahu kok. Oh, udah bentang-bentang aktor ya. Oh, nggak gitu ya. Bercanda, oke. Harus perkenalan. Oh iya dong, perkenalkan nama aja. Ya udah, yang tua duluan. Saya muda. Oh, saya lebih muda dong berarti. Nah, Yudas. Siapa duluan? Iya, silakan. Halo, nama saya Yudas. Biasa dipanggil Yudas. Halo, nama saya Satria. Saya biasa dipanggil Satria. Oke. Bukan Satria Baja Hitam. Oh, aduh, Satria Baja Hitam. Oke, kedua alumni ini dua-duanya berasal dari Papua kan? Iya. Oke. Nah, ini saya mau nanya-nanya nih tentang Papua nih, karena kebetulan kalian berdua asalnya dari Papua nih. Ini sebenarnya, Abang asal dari mana? oh saya dari Indonesia. Sama, saya juga Indonesia. Oh sama ya kita. Kirain dari Belanda. Waduh, belum sih. dapur. Waduh. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup mengganjal dalam diri saya nih untuk bertanya-tanya tentang di Papua. Kalau misalkan orang Jawa kan pasti sudah familiar dengan yang namanya dukun. Di Papua tuh ada nggak sih yang namanya dukun tuh? Itu yang saya pengen tanya itu. Penasaran banget itu. Kalau masalah dukun, Bang Satria ini lebih hebat. Habis ngilmu di mana nih? Kalau kita ngomongin soal dukun di Papua itu apa ya? Itu satu hal yang mistis ya istilahnya tuh. Ada salah satu daerah, misalkan ada daerah Serui atau Serui. Iya. Awas, suku Serui. Serius ini. Biasanya tuh ada yang apa sih istilahnya, mereka tuh kadang kalau ada melakukan satu hal yang salah, biasanya wah ini saya lempar swangi nih kayak begitu. Biasanya tuh namanya swangi. Swangi, oh Swangi. Ah. Swangi, saya pernah dengar tuh Swangi. Swangi itu kalau nggak salah orang ya, berwujud setan ya. Salah satunya nih. Enggak ya, maaf. Jadi begini, dukun kalau di sini kan yang menyangkut dan ilmu hitam toh. Jadi sebenarnya di Papua juga ada. Kayaknya seluruh Indonesia tuh ada. Cuman di Papua itu ciri khasnya itu dia bilang swangi. Oh, Swangi, oke. Jadi semacam kayak ilmu hitam gitu kan. Cuman di sana bukan bilangnya ilmu hitam tapi swangi. Oh, Swangi. Oke, saya baru tahu tuh, menarik Baru sih tahu? sebenarnya. Baru tahu. Ya sudah jadi swangi. Waduh. Saya jadi Swangi. Oke. Ini satu hal lagi kalau misalkan kita ngomongin Papua nih. Banyak kan masyarakat paradigmanya sudah terbentuk bahwa orang Papua tuh suka mabuk. Bener nggak sih? Sebenarnya sih kalau mau dibilang mabuk sih relatif ya. Setiap daerah juga banyak pemabuk. Oh iya, betul. Cuman kan kadang kalau kita ngomong mabuk itu kan misalkan nih ya, kalau orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa kan hampir mayoritas kan kulit putih gitu kan. Nah, misalkan orang Banyak hitam Kalimantan juga yang sih. mabuk di Jawa pun dianggap juga hampir sama juga kayak mabuk. Tapi kalau misalkan Papua yang mabuk, orangnya udah ini kan kulitnya udah beda sama yang Jawa, rambutnya juga beda, jadi otomatis ya pasti stigmanya juga jadi orang Papua nih banyak yang mabuk nih, padahal juga ada daerah-daerah lain juga banyak yang mabuk. Kayak Kalimantan juga ada, Medan juga ada, semuanya juga ada. Oke. Kalau dibilang orang Papua tukang mabuk tuh marah nggak sih kalian? Nah, gimana ya? Nah, jadi Gimana nih? Profesor mau jelaskan. Oh, Ini katanya- siap. Nah, Amin. jadi gini. Tadi Bang Satria bilang tuh betul. Cuman mungkin yang jadi satu masalah buat kita orang-orang Papua. Kitong itu dalam arti kita. Bahasa Iya. Papua bilang kitong atau kita orang. Kita orang-orang Papua itu, terutama sih anak-anak muda yang saat ini sedang kuliah, yang ada di Papua sendiri ataupun yang ada datang ke luar Papua, yang ada di Pulau Jawa ataupun di luar negeri. Cuman saya kebetulan kuliah di Jakarta, jadi saya tahu
beberapa mahasiswa yang kuliah di Jakarta. Sebenarnya tidak semua orang Papua tuh miras. Cuman ada beberapa orang ini yang ketika minum minuman keras itu mereka rese, dan resenya itu mengganggu ketentraman warga dan membuat keributan. Akhirnya itu stigma di masyarakat Jakarta ataupun sekitarnya itu merasa bahwa orang Papua ini kurang baik. Akhirnya harkat dan martabat orang Papua itu di mata mereka sangat rendah. Makanya saya berharap sih ya udahlah, gimana ya? Ya, untuk Anda para pemabuk, Anda mencoreng nama baik Papua Anda. Jangan mabuk-mabuk lagi, apalagi rese. Nah, betul. Nah, itu. Ingat kalian para pemabuk itu, kalian Tapi mencoreng nggak nama apa-apa. daerah. Mabuk untuk sekedar menghilangkan rasa capek, minum sedikit habis itu tidur, nggak jadi masalah. Cuman itu aja. Jangan rese lah Jangan intinya rese. ya. Oke, ini kita kalau misalkan ngomongin tentang Papua nih, saya pernah dengar. Ini saya mencari kebenaran dari teman-teman semua di sini. Di Papua tuh toleransinya tinggi, bener atau enggak? Benar banget. Oke. Sangat-sangat tinggi. Kalau di daerah saya, khususnya Papua Barat, karena saya itu lahirnya di Fak-Fak, besarnya di Kaimana. Tapi kalau orang tua asli Sulawesi. Jadi di sana itu kalau mau dibilang toleransi, di sana itu banyak pendatang. Mulai dari suku Jawa, mulai dari suku Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, semuanya itu lengkap. Bahkan di sana itu ada satu tradisi. Kalau di kabupaten saya di Kaimana itu ada satu tradisi. Di mana kalau lebaran yang paling sibuk mempersiapkan lebaran itu Nasrani. Oh, gitu ya? Iya. Yang paling sibuk untuk mempersiapkan kegiatan Islamiyah pada saat bulan Ramadan itu Nasrani. Dan kembali lagi pada saat kalau bulan Desember, pada saat Natalan, nah itu yang paling sibuk itu Muslim. Jadi kadang itu kalau misalkan ya, kita kan tahu tuh biasa kalau puasa itu kan bagi-bagi takjil ya. Iya, Nah, itu bagi-bagi biasa takjil. kontribusinya juga orang Nasrani juga yang bagi. Oh, gitu. Nah, kadang juga ada satu kegiatan Muslim, misalkan contoh kegiatan Muslim gitu, ada juga ketua panitianya juga orang Nasrani. Jadi kalau mau dibilang toleransi itu, wah itu luar biasa sekali kalau ngomongin soal toleransi di Papua. Jadi kalau untuk kalau mau dibilang rasis atau apa, di sana itu orang Papua tuh menerima orang pendatang itu seperti keluarga mereka sendiri. Jadi kayak begitu. Oke, menarik ya. Ternyata di Papua tuh, kalau saya baru tahu loh kayak gitu. Karena saya pengen ke sana cuman Papua mungkin- itu ibarat miniatur Indonesia, mungkin sama seperti Jakarta. Jakarta tuh semua suku ada. Cuman lebih uniknya tuh di Papua, setiap kabupaten itu sudah ada orang Indonesia, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sudah ada semua di Papua. Oke, menarik. Makanya unik. Jadi kalau mau dibilang miniatur ya sebenarnya miniatur Indonesia yang selain Jakarta, Papua. Oke. Ada lebih unik lagi, Bang. Jadi kalau Nasrani kan biasanya kan maaf ya makan babi gitu. Iya. Tapi kalau di daerah saya itu kadang kalau mereka yang Nasrani buat Natal, mereka tuh biasanya tahu panci kan, panci yang untuk masak. Iya, tahu. Tahu sih. Wali. Kalau Wali. misalnya wajan yang seperti itu. Wajan. Itu dibedain. Jadi ini wajan, Bisa. ya, jadi ini wajan khusus untuk Muslim. Jadi ini wajan khusus untuk Nasrani gitu. Jadi pada saat mereka untuk mau masak babi atau anjing itu dipisahin memang. Dan memang tempatnya itu emang higienis khusus untuk kayak ibarat orang bilang stay halal. Oh, Kayak gitu. Jadi menghargai. Nah, jadi umat menghargai, Muslim. saling Oke. menghargai gitu. menarik loh, itu ada wajan tersendiri ya untuk Iya. membedakan. Menjaga ini kan, menjaga kekeluargaan ya seperti itulah. Itu menarik sih, saya baru tahu itu kok wajan sampai dibedain Makanya. kayak gitu. Bang Jo harus pergi ke Papua. Wah, boleh, pengen sih, pengen jalan sih. yuk. Ayo. Oke, ini sebenarnya cukup menarik teman-teman. Akan banyak hal yang akan dibahas tentang apa sih yang kalian nggak tahu tentang di Papua. Mungkin kan kalian orang tahu Papua tuh terlalu sangat apa ya, pedalaman dan masih tertinggal, dan sebenarnya itu nggak juga sih. Kalau menurut kalian gimana sih? Marah nggak sih kalian kalau misalkan dibilang sebagai daerah yang tertinggal gitu? Mau nggak kalian jadi daerah yang terdepan? Sebenarnya kalau mau dibilang daerah tertinggal itu jadi tanda pertanyaan gitu ya. Oke. Karena begini, kalau mau dibilang Papua,
karena saking belajar dari toleransi tersebut, mereka tuh belajar bagaimana mengelola bahasa Indonesia itu dengan baik. Mereka tuh sampai tidak menggunakan bahasa daerah mereka secara frontal ngomong sama orang pendatang itu nggak pernah. Kalau kita lihat di Jawa kan ada pelosok Jawa juga ada sebagian orang belum bisa mengerti bahasa Indonesia. Tapi karena dibalik dari toleransi tersebut, mereka tuh belajar banyak tentang bagaimana untuk dari komunikasi itu mereka bisa belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau misalkan nih, kalau Bang Jo ke daerah pedalaman itu pasti hampir rata-rata semuanya mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau mau dibilang daerah tertinggal sekarang kembali lagi. Sebenarnya siapa yang tertinggal gitu. Iya. Nah kalau saya tuh begini. Mungkin berdasarkan data itu kan dilihat dari beberapa indikator yang menurut saya setiap daerah punya indikator yang beda-beda. Misalnya begini, di Papua itu dibilang tertinggal tapi nggak ada pengemis. Itu sekalipun tertinggal, mungkin di daerah perkotaan mereka bilang, wah mereka nggak ada mall jadi mereka ketinggalan, wah mereka nggak ada apa ya. Enggak, sebenarnya orang Papua tuh merasa bukan tertinggal, tapi masih melestarikan apa ya, masih memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi mungkin indikator yang dipakai yang berbeda gitu. Misalnya indikator misalnya kota dengan tertinggal itu mungkin indikatornya apa ya, saya kurang tahu lah. Untuk menjadikan sebuah kota atau kabupaten itu menjadi kota maju. Tapi kalau menurut saya, sekalipun Papua tertinggal, tapi nggak ada pengemis, nggak ada pengamen, nggak ada apa ya, orang minta-minta, semuanya pekerja keras. Hanya mungkin yang membedakan itu belum ada mungkin nanti suatu saat lagi, tapi belum ada perhatian khusus untuk orang Papua itu sendiri. Ini cukup baik. Agak ini mana ya? Ini saya kadang suka kesel gitu kalau misalkan ngelihat, karena kan teman-teman saya pas kebetulan saya di Jogja itu banyak juga orang Papua. Kadang tuh ada suka yang nanya tuh gini, ini pertanyaan bagi saya itu terlalu konyol. Di Papua tuh ada sampo atau enggak? Itu bagi saya kayak ya ampun, kayaknya nggak sampai kayak gitu banget. Enggak. Di seluruh pelosok Papua itu sudah masuk ini apa? Sudah untuk seperti bahan-bahan produk-produk yang ada di Indonesia sudah ada, seperti sabun, sampo itu sudah ada. Mungkin itu beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun 1900-an. Tapi untuk tahun sekarang itu Papua sudah lebih maju sih. Untuk para netizen yang suka nanya aneh-aneh tentang orang Papua itu, ini mungkin udah bisa terjawab. Karena saya cukup aneh gitu, geli gitu kalau misalkan ada orang nanya, di Papua ada sampo nggak sih? Kan kayak pertanyaan itu terlalu wow gitu. Kami ada beberapa kegiatan di Papua kan. Ada yang tanya, di sana ada beras nggak? Sampai mereka mau bawa beras sama rice cooker untuk persiapan di Papua. Kemarin PON, tahu PON? Iya, PON, Pekan Olahraga Nasional. Tahu supir-supir yang bawa itu kan, supir-supir bis itu kan dibawa dari Pulau Jawa kayaknya. Saking mereka takutnya tidak ada Magicom sama beras, itu ada berita viral itu. Mereka bawa beras sama Magicom ke sana di Timika kalau tidak salah. Waduh, ini agak repot juga ya berarti ya. Ini sebenarnya yang tertinggal tuh siapa gitu? Apakah kita para netizen yang ketinggalan informasi atau bagaimana? Tapi sebenarnya cukup agak mengkritik sebenarnya tadi yang mengatakan bahwa di Papua memang terlihat tertinggal tapi tidak ada pengemis. Nah, itu yang membuat saya agak trigger nih. Kok masa kalian bisa sih mau jadi pengemis? Untuk yang dibilang sebagai daerah tertinggal aja mereka masih mau bekerja keras loh, nggak mau mengemis meminta gitu, pantang bagi dia untuk meminta. Masa kalian maunya minta-minta kan gitu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu obrolan kita. Mungkin kalau misalkan teman-teman suka tentang konten-konten seperti ini, mohon responnya di dalam komen. Nanti kita akan lebih sering buat konten-konten seperti ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih banyak nih ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak mengerti tentang Papua itu seperti apa, mungkin kita nanti bisa bahas di sini ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan like. Dadah. Komen. Oh iya, komen. Mohon maaf, saya masih magang. Oke, cukup sekian. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.